Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Nancy Oktiajati, Sarjana Teknik Magister Teknik. Saya merupakan dosen dari Program Studi Teknik Industri Universitas Islam Batik Surakarta. Pada kesempatan kali ini, saya akan menyampaikan suatu mata kuliah yang saya ampu, yaitu mata kuliah Sistem Produksi. Mata kuliah ini merupakan mata kuliah wajib yang harus ditempuh oleh mahasiswa semester 5. Mata kuliah ini terdiri dari 3 SKS. Sebelum menempuh mata kuliah ini, mahasiswa harus sudah menempuh mata kuliah prasyarat, yaitu mata kuliah Perencanaan dan Pengendalian Produksi pada semester 4. Adapun capaian pembelajaran dari mata kuliah ini ada 3. Yang pertama, mahasiswa mampu menemukan masalah yang terjadi pada sistem produksi. Yang kedua, mahasiswa mampu membuat rencana perbaikan pada sistem produksi. Yang ketiga, mahasiswa mampu memberikan usulan perbaikan untuk meningkatkan produktivitas dan efisiensi. Berikut ini saya akan menyampaikan deskripsi dari mata kuliah Sistem Produksi. Sistem produksi merupakan serangkaian sumber daya dan prosedur yang terlibat pada proses mengubah bahan baku menjadi bahan jadi yang memiliki nilai tambah dan kemudian dikirim kepada konsumen. Tujuan dari mata kuliah ini adalah untuk memperkenalkan mahasiswa berbagai konsep, teknik, metode, maupun isu-isu praktis yang ada pada sistem produksi. Adapun materi pembelajaran yang saya sampaikan pada mahasiswa yang disampaikan sebanyak 14 kali tatap muka, yaitu yang pertama, pengantar perkuliahan, pengertian, dan ruang lingkup dari sistem produksi. Yang kedua, konsep Lean Production System. Pada pertemuan ketiga dan keempat, kami akan memaparkan konsep line balancing. Pertemuan kelima terkait dengan penjadwalan jangka pendek, kemudian penjadwalan end job paralel mesin, kemudian penjadwalan end job serial mesin. Pada pertemuan ke-8, penjadwalan dengan algoritma Campbell, Dudek, and Smith. Pada pertemuan ke-9, penjadwalan job shop. Pertemuan ke-10 tentang penjadwalan aktif. Pertemuan ke-11 penjadwalan non-delay, pertemuan ke-12 penjadwalan shift tenaga kerja, dan pertemuan ke-13 dan ke-14 case study yang menjadi tugas besar. Metode pembelajaran yang digunakan selama masa pandemi tahun 2020 dan 2021 yaitu pembelajaran dengan daring atau online. Sedangkan mulai tahun 2022 sudah diperkenankan untuk melakukan pembelajaran secara hybrid, baik online maupun offline, khususnya bagi mata kuliah praktikum. Pembelajaran secara online dilakukan secara sinkronus dan juga asinkronus. Sinkronus artinya ada interaksi langsung secara langsung pada waktu yang bersamaan antara dosen dengan mahasiswa melalui live conference dengan menggunakan Zoom maupun Google Meet. Sedangkan metode asinkronus dilakukan dengan bantuan LMS atau Learning Management System. Learning Management System yang digunakan oleh Universitas Islam Batik yaitu Edlink, yang terkoneksi langsung dan terintegrasi antara LMS pembelajaran dengan sistem akademik perguruan tinggi. Edlink merupakan aplikasi yang digunakan untuk mendukung pembelajaran secara online yang terdiri dari aktivitas memulai dan mengakhiri perkuliahan, aktivitas presensi mahasiswa, sharing materi, live conference yang terhubung dengan aplikasi Zoom, kuis, ujian tengah semester, ujian akhir semester, hingga penilaian. Metode pembelajaran yang digunakan yaitu dengan ceramah atau penyampaian materi dan juga kuis serta tugas. Untuk materi di setiap pertemuan dibagikan kepada mahasiswa dalam format PowerPoint dan juga video rekaman yang merupakan penjelasan dari materi yang akan disampaikan. Sedangkan untuk diskusi langsung dengan mahasiswa dilakukan dengan WA Group atau WhatsApp Group dan juga secara live conference menggunakan Zoom.
Untuk kuis, UTS, dan ujian akhir semester saya menggunakan Adlink untuk mengirimkan soal dan sebagai media untuk mahasiswa mengirimkan jawaban mereka. Penilaian untuk mata kuliah ini saya mengikuti pedoman akademik yang ditetapkan oleh perguruan tinggi, yaitu 12,5% untuk kuis, 25% untuk tugas, 25% untuk UTS, dan 37,5% untuk UAS. Bobot penilaian ini juga telah disampaikan dan disepakati mahasiswa ketika pertemuan pertama dan tertuang dalam kontrak perkuliahan. Nah, berikut ini akan saya tampilkan video proses pembelajaran mata kuliah sistem produksi. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman semua. Kita dipertemukan lagi pada pertemuan ketiga untuk mata kuliah kita sistem produksi. Baik, sebelum memulai perkuliahan kita berdoa terlebih dahulu ya. Berdoa mulai. Amin. Semoga dengan doa kita dilancarkan dalam perkuliahan kita pada hari ini. Baik, langsung saja saya mohon izin share apakah sudah terlihat materi yang akan saya presentasikan hari ini. Sudah terlihat ya? Sudah, Bu. Hari ini kita akan membahas tema baru yaitu tentang line balancing ya. Sebelumnya kita sudah membahas tentang bagaimana perkenalan terkait dengan perkuliahan ini, kemudian tentang lean manufaktur seperti itu, pengenalan tentang manufaktur pada pertemuan ketiga ini tentang line balancing. Nah, sebenarnya line balancing ini temanya cukup panjang, jadi perlu kita sampaikan dalam 2 kali pertemuan, yaitu pertemuan ketiga dan juga keempat. Oke. Line balancing dari katanya ya, line itu artinya garis gitu ya, atau garis, kemudian balancing itu dari kata balancing atau keseimbangan seperti itu. Jadi bagaimana kuliah kita hari ini, materi kita ini nanti membuat rantai produksi yang biasanya berada pada satu garis produksi itu bisa seimbang antara departemen satu dan departemen lainnya, sehingga tidak memunculkan ada satu bagian atau departemen yang overload atau beban kerjanya terlalu rendah, kemudian ada satu departemen atau satu bagian yang beban kerjanya terlalu tinggi atau terlalu overload. Nah, dalam rantai produksi kita harus meminimasi adanya yang overload dan lowerload itu, sehingga perlu dilakukan line balancing atau penyeimbangan rantai produksi. Nah, tujuan instruksional umum atau TIU dari perkuliahan kita ini adalah kalian sebagai mahasiswa dapat menentukan serta mengidentifikasi kondisi ketidakseimbangan rantai produksi itu. Yang tidak seimbang itu seperti apa, atau yang biasa dalam istilah kita disebut sebagai kondisi bottleneck, dan menghitung nilai line efisiensinya berapa. Bagian TIK atau tujuan instruksional khusus dari pertemuan ini, mata kuliah pada pertemuan ketiga dan keempat ini nanti adalah yang pertama terkait konsep dasar, di mana kalian mampu menjelaskan konsep dasar dari line balancing itu seperti apa. Kemudian definisi atau pengertian dari line balancing itu apa. Kemudian cycle time dan precedence diagram. Jadi kalian bisa menghitung nilai cycle time dan menyusun precedence diagram. Dan yang keempat adalah bottleneck atau kalian bisa mengidentifikasi dari bottleneck proses. Nah, secara definisi, line balancing ini adalah proses mengalokasikan pekerjaan terhadap stasiun kerja sedemikian rupa sehingga stasiun kerja itu ada yang memiliki kebutuhan waktu yang seimbang. Tadi sudah sedikit saya singgung ya tentang ini, gambar ini. Nah, dari gambar ini kita lihat bahwa ini adalah gambar apa ini? Coba di sini ada, tadi saya lihat ada Septi silahkan. Gimana gambarnya Septi? Alhamdulillah baik, Bu. Oke, silahkan dijelaskan ini gambar apa? Kalau dilihat dari gambar ini ada botol, Bu. Kemudian kan di sini ada yang namanya bottleneck tuh. Kalau yang waktu di
di tubuh botolnya ini kan luas. Jadi proses produksinya di sini lancar. Sementara waktu sampai di leher botolnya di sini kan sempit. Jadi produksinya sedikit terkendala di situ. Karena yang tubuh botolnya di sini itu lebih luas, produksinya lebih lancar. Sementara yang waktu di leher botolnya itu sempit, ada kendala. Jadi di sini terjadi ketidakseimbangan produksi. Begitu, Bu. Oke, bisa dipahami dan mendekati betul ya, mendekati betul. Jadi di sini kalau di awal tadi saya jelaskan terminologi bagaimana keseimbangan dalam rantai produksi. Kalau diibaratkan dengan bottleneck atau leher botol ini kan kita bisa melihat badan botol ini ibarat seperti kemampuan dari produksi untuk menampung kapasitas produksi tertentu. Nah, bagian leher botol ini adalah juga kemampuan dalam menampung kapasitas produksi tertentu, di mana ketika bagian tubuh ini lebih besar dari bagian lehernya, bisa kita lihat ya, ketika produk itu masuk ke bagian leher ini akan tersendat. Seperti kalau kita menuangkan botol itu kan ibaratnya mampet terus blebek gitu ya dalam bahasa Jawanya. Nah, ketika keluar nanti dia seperti biasa akan terlepas seperti itu. Nah, demikian juga dalam rantai produksi ketika material atau work in process itu masuk pada area yang sempit seperti ini atau terjadi kemampatan produksi, ketidakmampuan dalam menampung ini akan terjadi kemacetan. Nah, demikian juga stasiun setelah ini, misalkan ini kita ada botol lagi di depannya, ketika kita perpanjang, kapasitasnya juga akan terganggu pada area leher botol ini. Demikianlah bisa kita terminologikan ya bahwa keseimbangan produksi itu seperti ini. Saya pahami ya. Saya lanjutkan. Nah, ini kenapa sih terjadinya bottleneck proses? Ibarat ketika di lantai produksi itu kan tidak mungkin hanya ada satu mesin atau hanya ada satu proses ya. Pasti akan ada banyak proses. Misalkan dalam satu aliran material ini dari stasiun kerja A, B, C, D. Mesin A ini punya kapasitas produksi 20 pieces atau 20 unit per jamnya. Mesin B hanya punya kapasitas produksi 10 pieces per jamnya. Sedangkan C dan D ini juga sudah sama-sama 20 pieces. Material yang pertama kali masuk di stasiun kerja A ini bisa terproses per jam 20-20. Tapi ketika di stasiun kerja B ini ya, stasiun kerja B ini dia per jamnya hanya mampu 10, sehingga apa yang terjadi akan terjadi penumpukan. Nah, ini ibarat tadi leher botolnya tadi ya. Ibarat ini leher botolnya mampet di sini, kemudian yang keluar tentunya juga tidak akan lancar meskipun di sini kapasitasnya 20, tetapi karena tidak ada suplai dari stasiun B ini ya, mampet di stasiun B ini, maka akhirnya ya di sini akan banyak menganggur. Demikian juga stasiun kerja D ini juga akan sama seperti itu. Nah, inilah proses terjadinya bottleneck. Nah, dalam konsep line balancing ini, sebelum kita masuk nanti ke solusi yang seperti apa, ada beberapa konsep yang tujuannya adalah menciptakan efisiensi ya. Efisiensi merupakan salah satu tujuan yang harus dicapai untuk keberlangsungan perusahaan tersebut. Nah, efisiensi yang rendah akan mengakibatkan biaya produksi akan meningkat, sehingga harga jual pun tinggi dan tidak bisa bersaing dengan perusahaan-perusahaan atau produksi yang lain. Prosedur atau bagaimana tahapan dalam melakukan line balancing. Nah, tahap pertama itu kita harus menentukan waktu siklus ya. Waktu siklus itu akan ditentukan oleh waktu maksimum yang diperbolehkan pada setiap lini kerja atau setiap mesin atau setiap box center seperti itu untuk menyelesaikan satu pekerjaan. Nah, nanti kita akan bahas lebih detail tentang cycle time ini ya. Kemudian tentang precedence diagram. Jadi sebelum kita menentukan keseimbangan rantai produksi itu kita harus tahu dulu urutannya seperti apa, urutan prosesnya itu seperti apa, mana proses yang harus didahulukan seperti itu. Kemudian jumlah stasiun kerja.
berapa jumlah stasiun kerja yang optimal agar terjadi keseimbangan produksi, berapa jumlah mesinnya yang akan kita tentukan agar terjadi keseimbangan rantai produksi. Kemudian yang keempat baru tercapai line balancing, yaitu penyeimbangan antara rantai. Ini saya mau bertanya mungkin pada Putri. Ya, Putri ya. Ini gambar apa kira-kira? Ini saya geser. Nah, ini adalah cycle time. Ya, cycle time untuk lem. Nah, sorry. Nah, ini cycle time atau waktu siklus ya. Waktu siklus. Mungkin bisa dilihat ini di bawah ini ya. Ini foto saya kok bergeser-geser. Nah, ini ada gambar proses operasi. Nah, mungkin bisa diterangkan Saudari Putri. Sehat, Saudari Putri? Iya, Bu. Alhamdulillah sehat. Iya, Bu Nancy. Oke. Ini gambar apa kira-kira? Ini gambar proses, mulai dari proses material, material datang, input masuk ke prosesnya, Bu. Nanti diproses baru masuk ke outputnya, ada hasil produknya. Oke. Betul sekali. Saya perjelas ya. Iya, Bu. Tolong diperjelaskan lagi ya, Bu. Terima kasih, Bu Nancy. Nah, betul tadi yang disampaikan Saudari Putri ya. Jadi dalam membuat aliran produksi itu pastinya tentunya adalah ada input dan juga ada output ya. Input itu adalah apa yang masuk ke dalam rantai produksi dan output adalah apa yang keluar dari rantai produksi. Ibarat kalau ilustrasi gambar di bawah ini, kita mau membuat balok-balok kayu seperti ini ya, yang sisi kanan ini adalah balok-balok kayu. Nah, kayu ini pastinya berawal dari kayu gelondongan ya, kayu gelondongan seperti ini. Nah, dalam proses input untuk menjadi output ini tentunya ada proses di mana kayu ini ya harus nunggu dulu, ditaruh, dibiarkan begitu, wait for inspection atau nunggu dicek dulu. Demikian juga dengan produksi yang lain, pasti material masuk itu dilakukan proses inspection, dan tapi sebelum dilakukan inspeksi pasti antri dulu. Nah, kemudian wait to be moved. Sesudah diinspeksi nunggu dulu untuk dipindahkan karena material tidak mungkin bisa bergerak sendiri ya tanpa kita gerakkan, entah itu pakai material handling yang manual maupun material handling yang otomatis. Kemudian move time atau baru bergerak ke tempat rantai produksi. Kemudian wait in queue for operator, nunggu antri dulu sebelum dikerjakan. Kemudian masih setup atau mesinnya sebelum digunakan untuk memproses itu disetting dulu biar sesuai, potongannya biar sesuai, ukurannya sesuai seperti itu. Geraji, ukuran mata gerajinya berapa harus disesuaikan dulu. Barulah proses runtime. Barulah keluar yang namanya output. Maka setiap proses produksi ini akan mengalami tahap yang sama. Ya, mulai dari wait, move, antri, setup, baru jalankan. Nah, ini mungkin hampir terjadi pada seluruh produksi yang belum menerapkan optimasi dalam prosesnya. 95% ini digunakan hanya untuk proses tambahan, padahal kita belinya adalah beli kayu potongan. Untuk memotong kayu potongan itu, kita sebenarnya hanya butuh 5% ini runtime ini. Ya, hanya butuh 5% dari sekian waktu siklus yang ada. Itu hanya butuh 5 menit, 5% untuk menghasilkan kayu. Sedangkan proses sebelum-sebelumnya ini adalah proses, istilahnya adalah non-added value atau proses yang tidak memberikan nilai tambah. Kayu ini dari proses gelondongan menjadi kayu potongan ini sebenarnya yang menjadikan dia bernilai lebih adalah ketika proses potong. Ya, makanya dari awal, dari semester 3 ini ya saya tekankan konsep bahwa bagaimana kalian melakukan optimasi di setiap lantai produksi. Ya, setiap lantai produksi dimanapun, jangan terlalu lama nunggu deh, jangan terlalu lama antri, jangan terlalu lama mindahin, nah seperti itu. Nah,
Di sini sebagai awalan saya beri penjelasan dulu bahwa runtime ini adalah waktu pekerjaan yang sebenar-benarnya, yang memberikan nilai tambah atau added value pada pekerjaan kita. Kemudian baru ada setup time ini untuk menyelesaikan setelah mesin atau proses untuk produksi. Kemudian queuing time adalah waktu antrian. Jadi ini perlu dipahami ya, nanti ketika kalian benar-benar kerja di tempat pekerjaan itu mungkin pimpinan Anda nanti akan tanya berapa setup time-nya. Jangan tidak tahu ya, karena saya sudah pernah menjelaskan setup time, queuing time atau waktu antri, kemudian move time atau waktu pindah, waiting time atau waktu menunggu. Nah, seringnya dari teman-teman mahasiswa itu bingung membedakan antara waktu antri dan juga waktu menunggu. Nah, sebenarnya siapa sih yang antri dan siapa sih yang menunggu, begitu ya? Kalau yang antri itu adalah materialnya, ya, antri untuk dikerjakan. Kalau waiting time ini biasanya adalah mesinnya, waktu untuk menunggu mengerjakan. Jadi bisa dibedakan ya siapa yang membuang waktu di sini. Kalau queuing time itu materialnya dia antri untuk menunggu ya, waktu antrian pekerjaan. Sedangkan waiting time ini adalah waktu menunggu untuk siapa sih sebenarnya yang dikerjakan. Nah, gitu ya. Nah, total mulai dari waiting time, move time dan sebagainya, inilah yang disebut sebagai cycle time. Nah, cycle time itu keseluruhan waktu dari proses ini untuk menghasilkan satu set pekerjaan. Nah, kemudian cycle time untuk line balancing itu seperti apa? Nah, misalkan kita yang mengalihkan pekerjaan pada 3 stasiun kerja. Ada 3 stasiun kerja di bawah ini, setiap stasiun disertai informasi pada jumlah waktu berapa cycle time dari lini tersebut. Nah, ini saya mau menekankan terkait dengan konsep dari cycle time itu sebenarnya dihitung dari mana sih gitu ya. Nah, ketika ada 3 set atau 3 lantai produksi, lantai 1, 2, 3, di mana masing-masing pekerjaan ini ada waktunya. Pekerjaan atau line 1 ini membutuhkan 6 menit per unit. 6 menit per unit. Jadi untuk menyelesaikan 1 unit dia butuh 6 menit. Kemudian line 2 ini butuh 7 menit per unitnya. Kemudian lantai 3 ini butuh 3 menit per unitnya. Nah, cycle time ini ditentukan oleh pekerjaan yang membutuhkan waktu lama. Saya beri ilustrasi, misalkan ini ada lot pertama atau pekerjaan pertama yang masuk di lantai produksi. Ketika 6 menit proses, ya kita butuh waktu 6 menit, dia akan pindah. Nah, di sini akan sudah mulai melakukan proses pekerjaan kedua, sedangkan lantai kedua atau line 2 ini sudah mulai proses lot pertama yang berpindah dari line 1. Ini butuh waktu 7 menit. Nah, di sini 6 menit selesai, tentunya lot kedua sudah akan pindah ke sini, ya kan? Nah, dia sudah akan pindah ke sini, sedangkan ini masih menunggu tadi ya, antri tadi, dia masih antri. Nah, kemudian lot pertama akan pindah setelah 7 menit. Ya, setelah 7 menit proses di lantai kedua. Ini baru pindah ke lantai ketiga. Nah, di sini butuh waktu 3 menit. Ini tadi sebelum memproses ini namanya waiting time atau waktu menunggu. Karena dia menunggu 7 menit ini tadi. Nah, ini 3 menit sudah keluar, di sini masuk proses yang kedua. Ya, ini menunggu lagi seperti itu. Nah, padahal ini tadi sudah melakukan proses ketiga ya, ini sudah kemudian antri, ini belum selesai. Sehingga cycle time ini ya, sebenarnya waktu untuk keluar itu yang menentukan adalah ini tadi 7 menit. Cycle time ditentukan oleh stasiun kerja yang memiliki waktu paling lama. Jadinya jadi bukan menambahkan ya, ini 6 menit tambah 7 menit tambah 3 menit itu bukan, tetapi yang terlama itu. Karena dalam proses produksi massal tadi kan saya sampaikan produksi akan berulang, akan berjalan terus, tidak selesai. Misalkan 6 menit, 7 menit tambah 3 menit, 16 menit baru keluar. Tidak seperti itu, cycle time-nya bukan 16, tetapi 7. Karena sebelum 16 menit keluar ini tadi, stasiun pertama itu sudah memproses. Demikian juga stasiun kedua. Ya, ini disebut
cycle time itu konsepnya seperti itu. Nah, kita lanjutkan ke tujuan kedua tadi ya. Tahapannya adalah membuat precedence diagram. Precedence diagram ini adalah metode yang digunakan dalam line balancing dalam menampilkan informasi elemen pekerjaan dan pekerjaan selanjutnya yang akan dilakukan, atau ibaratnya adalah urutan. Ya, jadi kalau gambarannya dalam rantai produksi itu pasti ada pekerjaan yang mendahului dan pekerjaan yang didahului. Ya, misalkan di sini gambarnya untuk menghasilkan atau untuk memproses pekerjaan E, ya, ini ada pekerjaan A dulu yang dikerjakan sebelum pekerjaan B. Jadi pekerjaan B ini pekerjaan selanjutnya yang harus dikerjakan adalah pekerjaan A. Pekerjaan B tidak perlu menunggu pekerjaan C, makanya dia bukan precedence-nya, gitu ya. A kemudian untuk menghasilkan B, C untuk memproses pekerjaan sebelum memproses pekerjaan D, begitu. Nah, sedangkan pekerjaan D ini harus menunggu pekerjaan B dan juga C, baru nanti E ini setelah pekerjaan D dikerjakannya. Inilah yang disebut sebagai precedence diagram yang sederhana. Nah, ini selanjutnya contoh dari line balancing yang ditugas ketika kita ini ya ada ditugaskan, ada beberapa pekerjaan yang ditugaskan begitu ya. Setiap proses ya, ini contohnya ada 6, 7, 8, ada 8 pekerjaan. Setiap pekerjaan ini punya waktu masing-masing, ada assembly frame, ada 2 menit, predecesornya non, artinya tidak butuh pekerjaan yang mendahulunya. Kemudian pekerjaan B ini butuh waktu 1 menit, dia mengerjakan pekerjaan B setelah pekerjaan A selesai, predecesornya adalah A. Kemudian ketika kita ditugaskan untuk membuat mengalokasikan pekerjaan ini ke dalam precedence diagram, bisa digambarkan seperti ini ya. Nah, proses mana yang mempunyai tingkat produksi yang maksimum? Jawabannya adalah pekerjaan C, karena pekerjaan C inilah yang paling lama waktu prosesnya, seperti itu. Nah, ini sebagai tugas ya, sebagai tugas untuk pertemuan hari ini, buatlah precedence diagram untuk aktivitas produksi berikut ini. Nanti tugasnya adalah seperti ini, tentang rencana tugas dari mata kuliah ini. Kalian bisa melihat di sini adalah mata kuliah sistem produksi, terdiri dari 3 SKS di semester 5 kalian, pertemuan minggu ketiga. Nah, tujuan dari tugas ini adalah kalian mampu membuat precedence diagram. Objeknya adalah soal latihan ya. Kemudian yang harus dikerjakan adalah mahasiswa kerjakan tugas ini secara mandiri. Kemudian tugas ini dikerjakan saya beri waktu 3 hari sampai tanggal 30 September untuk dikumpulkan bentuk soft copy dengan format JPEG atau MS Word. Kalau JPEG itu bisa kalian menulis dengan tangan, kemudian difoto, diupload pada link pada kolom tugas. Nah, luaran dari tugas ini adalah hasil latihan mahasiswa dalam membuat precedence diagram. Kemudian kriteria atau bobot penilaiannya adalah kemampuan dalam mengerjakan tugas, artinya jawaban kalian benar, ini bobotnya 60%, kemudian kemudahan laporan untuk dipahami itu 20%, artinya kalau berupa coret-coretan dan kita tidak bisa memahami tugasnya, nanti akan kita nilai ya, bobotnya 20%, kemudian ketepatan waktu dalam mengumpulkan tugas ini 20%. Pertemuan selanjutnya, pertemuan pekan depan, coba nanti kalian mulai searching referensi bagaimana menentukan cycle time, kemudian menentukan jumlah minimum teoritis stasiun kerja, bagaimana menentukan line efisiensi. Nah, ini sebagai gambaran kalian untuk pertemuan ke depan itu mau ngapain aja sih. Nah, itu coba nanti kalian cari-cari referensi dari 3 kasus ini atau 3 tema ini. Oke, sampai di sini ada pertanyaan? Ada pertanyaan? Ada Bu, cukup jelas. Jelas ya, oke. Saya harapkan yang lain juga jelas ya. Terima kasih atas perhatiannya teman-teman semua. Insya Allah kita bertemu pekan depan. Semoga kita selalu sehat dan Ibu mohon maaf
jika ada kesalahan selama memaparkan materi ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Baik, demikianlah salah satu video pembelajaran mata kuliah sistem produksi. Semoga memberikan manfaat bagi kita semua. Saya, Nancy Oktiajati, mengucapkan terima kasih atas perhatiannya dan pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.